wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua yang soleh dan soleha? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Nah, mana semangatnya? Ya, tepuk semangat. Mana? Iya. Semoga pagi hari ini kita tetap semangat ya anak-anak. Nah, baik anak-anakku, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini akan memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pembelajaran hari ini dapat dimudahkan agar kita bisa dapat memahami lebih baik lagi. Baik, mungkin ketua kelasnya Ahmad Dhani, silakan dipimpin teman-temannya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik anak-anakku, perhatikan di layar papan tulis ini. Nah, hari ini sebelum kita mempelajari pembelajaran ini, Bapak ingin mengabsen dulu. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Ya, Bapak absen dulu ya. Ya, Muhammad Asman. Ya, Muhammad Baim. Ya, Muhammad Fikri. Ya, hadir ya. Muhammad Rizkyadi hadir. Siti Nur Sahira, oh hadir juga. Bagus. Siti Ainun tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Oh ya, sakit. Oh iya, sakit. Ya, semoga teman kita yang sakit itu cepat disembuhkan ya. Mudah-mudahan dia dapat lagi mengikuti pembelajaran berikutnya. Baik anak-anakku, selanjutnya kita akan masuk dalam materi pembelajaran kita hari ini, yaitu adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pembelajaran 4, yaitu ayo membayar zakat, dengan subtema makna zakat. Nah, kemudian sebelum kita mempelajari, perhatikan baik-baik di layar ini. Ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah menjelaskan makna zakat, yang kedua menjelaskan pengertian zakat fitrah, dan yang ketiga melaksanakan atau menganalisis zakat sebagai implementasi dari rukun Islam. Baik, anak-anakku semuanya masih semangat? Nah, apa itu pengertian zakat? Nah, kata zakat di sini adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata zakat, yang berarti bersih, suci, subur, berkah, dan berkembang. Nah, berikutnya adalah, sedangkan menurut istilah, makna zakat itu adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam. Nah, dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditentukan atau telah mencapai nisabnya. Nah, perhatikan kembali, apa hukum zakat? Nah, hukum zakat di sini
tertulis dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 43. Ya. Mungkin saudara Muhammad Fikri bisa membacanya? Ya, baik. Ya, bagus. Muhammad Fikri membaca dengan baik. Nah, sekali lagi kita akan membaca bersama-sama. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Ya. Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, maksud dari ayat di atas ini adalah dari kata atau kalimat dan laksanakanlah sholat, artinya adalah perintah menunaikan sholat 5 waktu bagi umat Islam. Nah, kalian sudah tahu? Nah, coba kamu, sholat 5 waktu itu apa saja? Iya, benar sekali. Beri tepukan tangan kepada temannya. Nah, sholat 5 waktu itu adalah subuh, zuhur, asar, dan maghrib serta isya. Nah, semuanya itu wajib kita lakukan sehari semalam. Nah, jika kita tidak melakukan sholat 5 waktu itu, maka kita akan mendapat dosa. Nah, jadi kalau sudah balik, baik laki-laki maupun perempuan tidak melakukan sholat 5 waktu, maka dia berdosa karena hukumnya wajib. Baik, selanjutnya kalimat yang berikutnya adalah tunaikanlah zakat. Artinya perintah untuk menunaikan atau mengeluarkan zakat bagi umat Islam. Nah, jadi perintah zakat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang-orang yang umat Islam. Nah, jadi kalau zakat ini tidak diperintahkan dengan agama yang lain. Kalau ada misalkan di sekelas, di teman sekelas kita yang tidak beragama Islam, nah, maka dia tidak wajib berzakat di bulan Ramadan. Nah, kenapa? Karena zakat fitrah ini hanya diwajibkan kepada orang Islam saja, ya. Kemudian kalimat yang berikutnya, rukuklah beserta orang yang rukuk. Artinya perintah untuk rukuk atau sholat, yaitu menyempurnakan sholat berjamaah. Jadi anak-anakku sekalian, ya, sholat berjamaah itu adalah sangat dianjurkan dalam agama kita. Yang mana sholat berjamaah itu mendapat pahala yang berlipat ganda. Kalau kita sholat sendiri, maka pahalanya cuma satu saja. Nah, cuma dapat pahala satu saja, tergantung dari niat keikhlasan sholatnya. Kalau sholat niatnya bagus, maka sholatnya juga akan baik. Nah, tetapi kalau sholat berjamaah, maka di samping pahalanya banyak, kemudian kita dapat bertemu dengan saudara-saudara Islam yang lainnya, ya. Nah, sholat berjamaah itu anak-anakku bisa diutamakan dilaksanakan di masjid jika tidak ada halangan. Nah, kemudian jika kita tidak sempat ke masjid karena sesuatu halangan, maka boleh kita laksanakan di rumah. Perhatikan dalam gambar itu, ya. Perhatikan dalam gambar, di situ ada bapak ibu yang sedang melakukan sama anaknya melakukan sholat berjamaah. Nah, itu juga boleh dilakukan di rumah. Ataupun kita masih sekolah, kita di sekolah tiba waktu sholat zuhur, maka boleh kita lakukan sholat zuhur berjamaah bersama bapak guru kita atau bapak guru agama kita, ya. Nah, anak-anakku semua, ada yang ingin bertanya sebelum bapak lanjut materinya? Ada?
Ya, tidak ada. Untuk sementara Bapak lanjut dulu ya. Kemudian adalah zakat ini merupakan rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam yang ketiga yaitu membayar zakat pada bulan Ramadan. Jadi ada perintah zakat di bulan Ramadan, kemudian ada juga zakat yang kedua, ada zakat mal. Jadi ada dua jenis zakat dalam agama Islam ini. Yang pertama zakat fitrah dan kedua zakat mal. Nah, kita akan mempelajari zakat fitrah dulu ya. Nah, jadi zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Nah, oleh sebab itu zakat ini termasuk ya unsur penting di dalam syariat Islam, karena salah satu kegunaan manfaat daripada berzakat adalah dapat membantu saudara kita yang miskin, yang fakir miskin, atau saudara-saudara kita yang berhak mendapatkan zakat. Selanjutnya adalah zakat juga merupakan bentuk kegiatan. Nah, kegiatan apa saja itu ya anak-anak? Coba perhatikan dalam layar ini, yaitu kegiatan amal sosial kemasyarakatan. Amal sosial kemasyarakatan. Misalkan dari hasil daripada zakat yang telah dikumpulkan, maka itu akan disalurkan kepada saudara-saudara kita. Nah, di mana amil sebagai panitia pengumpul zakat ini akan menyalurkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, sehingga mereka mendata, sehingga diketahuilah, oh ternyata orang ini termasuk orang fakir. Oh di daerah ini ada mu'alaf, ada gharib ataupun fisabilillah ya. Nah, itu jenis-jenis zakat semuanya yang berhak mendapat zakat. Nah, kemudian kita bisa saling berbagi. Kita bisa langsung juga membayar zakat kita kepada keluarga terdekat kita, langsung dengan keluarga kita. Jadi zakat ini bisa kita langsung menyalurkan sendiri tanpa melalui panitia amil zakat, ya. Tanpa panitia amil zakat. Misalkan saya mau berzakat, kebetulan ada keluarga saya yang dekat berhak mendapatkan zakat, maka kita bisa langsung memberikan zakat fitrah kita kepada keluarga kita, ya. Tuh. Dan boleh juga dikumpulkan melalui panitia zakat. Oke, lanjut. Kemudian kegiatan yang kedua adalah kemanusiaan. Nah, disinilah terjadi hubungan yang sangat baik. Pada saat kita memberikan zakat, maka kita akan merasakan apa yang dialami saudara-saudara kita, seperti orang fakir miskin, anak yatim piatu, ya, mualaf. Mungkin saja mualaf ini membutuhkan sesuatu, maka kita boleh memberikan zakat kita. Disinilah terjadi hubungan kita kepada satu sama lain. Dengan zakat kita bisa membantu, sehingga dia termasuk adalah kegiatan kemanusiaan, ya. Selanjutnya adalah zakat wajib dikeluarkan oleh umat muslim, baik dikeluarkan sendiri maupun melalui panitia zakat. Nah, ini tadi yang Bapak sampaikan. Jadi zakat itu boleh kita keluarkan, ya, sendiri langsung kepada orang yang ingin kita zakati, ya. Mungkin ada janda-janda yang sudah tua, ya, yang tidak memiliki suami, itu juga boleh dizakati. Ataupun ada orang anak yatim piatu, itu juga boleh kita berikan langsung sekiranya ada di keluarga terdekat kita. Wal akrabina dalam agama itu diutamakan sebelum orang yang jauh. Oke, ya. Selanjutnya adalah apa hukum menunaikan zakat? Ada yang tahu? Nah, perhatikan. Hukum menunaikan zakat itu adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat zakat, ya. Jadi hukum menunaikan zakat ini wajib. Apabila dia sudah mencapai syarat-syarat zakat, dia tidak berwajib, maka hukumnya apa tadi anak-anak? Berdosa. Iya, bagus. Jadi anak-anakku sudah mulai memahami, ya. Nah, jadi zakat itu wajib. Jika tidak mengeluarkan zakat
maka dia akan berdosa. Nah, di sini mari perhatikan dulu. Kembali, syarat wajib itu apa saja? Nah, syarat wajib zakat. Yang pertama adalah beragama Islam. Kalau dia beragama Islam, nah, baik laki-laki maupun perempuan, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Ya. Nah, tetapi kalau dia tidak beragama Islam, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Karena perintah zakat ini hanya ditujukan kepada orang yang beragama Islam. Baik. Kemudian yang selanjutnya, jika zakat fitrah itu adalah anak-anak, maka yang menjadi tanggungannya adalah orang tuanya. Ya. Karena dia kenapa? Karena dia belum balik. Nah, jadi tanggungan orang tuanya. Jika dia anak-anak, maka menjadi tanggungan orang tuanya. Oke. Nah, ini tadi telah balik. Nah, telah balik itu yang bagaimana? Telah balik itu jika dia laki-laki, dia pernah mimpi basah, maka dia sudah menunjukkan bahwa dia sudah balik, maka dia wajib berzakat. Kalau perempuan, dia adalah sudah haid. Nah, haid ini ya harus ada waktu tertentu yang telah disyariatkan dalam agama kita. Tidak boleh sholat, ya, nah, itu ya, tidak boleh apa. Nah, begitu juga di zakat. Kalau dia belum haid, dia tidak wajib berzakat, ya. Kemudian memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini yang kalian juga harus pahami baik-baik. Nah, zakat itu bisa dikeluarkan apabila penghasilannya sudah cukup untuk bisa dimakan dalam sehari semalam. Nah, Pak, bagaimana misalkan kalau dia bekerja, mencari penghasilan atau mencari nafkah, tetapi tidak cukup untuk pakai makan siang, ataupun tidak cukup pakai malam. Dapat makan siang, tapi tidak cukup untuk malam, berarti tidak wajib mengeluarkan zakat, karena di sini adalah memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, ya. Kalau dalam agama itu sehari semalam, ya. Oke. Kemudian orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Nah, jadi kalau orang itu masih hidup sebelum 1 Syawal atau di akhir Ramadan, maka dia dianjurkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, ya. Nah, jika dia sudah meninggal kemudian dia belum berzakat, nah tidak ada tanggungan untuk membayar zakat. Misalkan ada dia belum berzakat, nah sementara dia meninggal, maka dia tidak wajib membayar zakat. Beda dengan yang kalau orang yang hidup tadi, ya. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Baik anak-anakku. Nah, sebelum kita simpulkan materi ini, ada yang ingin ditanyakan? Ada? Tidak ada. Oke. Jadi nanti silahkan membentuk kelompok, ya, membentuk kelompok untuk melaksanakan mengerjakan tugas yang akan Bapak berikan dulu. Ya, silahkan membentuk kelompok. Ya. Nah, karena kalian ada 20 orang, maka dibagi 3 kelompok saja. Nah, setelah itu silahkan membuka buku halaman 40 dan 41. Di situ ada kegiatan materi kita, ya. Nah, selanjutnya anak-anakku, kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menurut bahasa zakat bermakna membersihkan. Yang berikutnya, sedangkan menurut istilah zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Nah, kemudian kesimpulan berikutnya, zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2 kg atau 3,5 liter
setiap orang yang diberikan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Kemudian kesimpulan yang berikutnya adalah syarat wajib zakat, yaitu pemilik harta telah balik, berakal sehat atau tidak gila. Kemudian harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati, dan harta tersebut telah mencapai nisab atau harta tersebut milik kita sendiri. Ya. Nah, karena telah berakhir materi kita hari ini, maka berakhir juga pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini dapat bermanfaat kepada anak-anakku semuanya. Ya, silahkan pelajari kembali di rumah, kemudian kerjakan tugas kelompok yang Bapak sampaikan tadi. Semoga nanti minggu depan kita akan presentasikan tugas kelompok itu, ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.